Farhan, saya masih sering bingung tentang kenapa beberapa orang belajar lebih cepat dan lebih mudah daripada yang lain. Apakah itu hanya masalah kecerdasan atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Itu pertanyaan yang bagus, Ajril. Mungkin untuk memahami pertanyaanmu, kita harus berbicara tentang dua hal. Proses belajar itu sendiri dan bagaimana kematangan mempengaruhi kemampuan belajar seseorang. Kematangan? Maksudnya? Begini Ajril, belajar itu adalah proses yang sangat dinamis dan multifaset. Tidak hanya sekedar menghafal atau memahami informasi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan itu dengan pengalaman hidup. Secara sederhana, kematangan merujuk pada perkembangan fisik, emosional, dan kognitif seseorang yang memungkinkan mereka untuk belajar lebih efektif. Oh, jadi belajar itu tidak hanya soal kemampuan intelektual, tapi juga melibatkan aspek lainnya ya? Tepat sekali. Bayangkan, seseorang yang belum mencapai tingkat kematangan tertentu, baik secara fisik maupun mental, mungkin akan kesulitan menghadapi tantangan belajar tertentu. Contohnya, anak-anak yang masih kecil mungkin belum memiliki keterampilan kognitif yang cukup untuk memahami konsep-konsep abstrak. Mereka membutuhkan waktu untuk berkembang dalam hal itu. Jadi, apakah kita bisa mengatakan bahwa ada kaitan antara tahap perkembangan seseorang dan cara mereka belajar? Betul sekali. Dalam teori perkembangan kognitif Piaget, misalnya, ia menjelaskan bahwa ada tahapan-tahapan perkembangan yang berbeda yang mempengaruhi cara seseorang memahami dunia. Misalnya, pada tahap operasional konkret, anak-anak mulai dapat berpikir lebih logis tentang dunia di sekitar mereka, tetapi masih sangat bergantung pada pengalaman konkret. Baru setelah mencapai tahap operasional formal, mereka lebih mampu menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Itu menjelaskan kenapa ada anak yang tampak lebih siap untuk belajar hal-hal tertentu pada usia yang lebih muda, sementara yang lain butuh waktu lebih lama. Tepat. Dan selain itu, ada faktor-faktor eksternal seperti lingkungan, pengalaman belajar, dan interaksi sosial yang juga mempengaruhi kematangan. Proses belajar tidak terjadi dalam kekosongan, melainkan dalam konteks yang lebih luas. Terima kasih banyak Farhan. Sekarang saya merasa lebih jelas tentang hubungan antara kematangan dan proses belajar. Sama-sama. Senang bisa membantumu, Ajril. Jadi, jangan hanya belajar, tapi tumbuh bersama. Kematangan bukan tujuan, tapi proses yang indah. Setiap pelajaran adalah langkah menuju kesuksesan. Belajarlah, tumbuhlah, dan bangunlah masa depanmu.